pagi, apa kabar kalian? Tentunya Ibu harapkan di kondisi seperti ini kalian tetap baik-baik saja dan selalu tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan pagi ini ya, kita akan membahas untuk pola dasar. Jadi setelah kemarin kalian belajar mengukur, untuk saat ini kita akan belajar bagaimana cara membuat pola dasar. Sebelum kalian mempelajari untuk pola dasar, Ibu akan memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu pola dasar, apa jenisnya. Pola dasar kalau di bidang busana itu adalah potongan kertas atau bahan tenunan, maksudnya bahan tenunan ini adalah kain ya, yang dipakai sebagai contoh atau potongan ya, toal ya, cetakan dalam guntingan bahan sebelum dijahit menjadi busana. Jadi kalau kalian pernah lihat ya, entah itu di modiste, entah itu di tukang jahit, biasanya mereka membuat pola bisa pada kertas kemudian diletakkan di bahannya, atau mereka membuat langsung ya, toal atau contohnya itu adalah pada bahan mereka masing-masing. Seperti itu adalah pengertian dari pola. Selanjutnya jenis pola. Pola jenisnya itu ada 3, ada pola konstruksi, standar, dan pola cetak. Pola konstruksi itu jadi pola yang dibuat sesuai dengan ukuran tubuh model. Jadi setelah kita mengukur modelnya, kita langsung membuat pola. Nah, misalnya gini, pelanggan masuk, dia mau bikinkan baju fit sesuai ukuran badannya. Karena ukuran badan seseorang itu berbeda, makanya kita langsung mengukur pelanggan tersebut. Setelah kita mengukur, dari hasil ukuran itu kita akan membuat yang namanya pola konstruksi. Ini nanti yang akan kita pelajari. Yang kedua itu adalah pola standar. Pola standar itu biasanya adalah pola yang sudah sudah ada atau distandarkan. Jadi dari standarnya itu dari ukuran tubuh manusia. Jadi ada ukuran tubuh kecil, sedang, dan besar. Biasanya kalian atau ya itu mengenalnya dengan ukuran pola S small kecil, kemudian ukuran M medium sedang, kemudian ada ukuran L large atau besar itu. Kemudian ada XL, extra large, dan seterusnya. Itu adalah ukuran standar. Kemudian ada yang namanya, yang terakhir itu pola cetak. Pola cetak itu adalah pola yang sudah dicetak. Biasanya itu ada pada majalah. Jadi kalau dulu ya, zaman-zaman sebelum muncul internet dan lain sebagainya seperti ini, orang mencari info tentang fashion ya, tentang apapun itu dari koran, kemudian dari majalah. Itu adalah sumber selain TV ya, televisi, selain televisi. Nah dulu di majalah itu ada kolom yang membahas tentang pembuatan busana. Jadi ada desain busananya, desain bajunya seperti apa, kemudian nanti diberi yang namanya polanya dengan ukuran standar SML. Nah, kalau sekarang ya kalian berselancar di Google ya, di Pinterest itu ada, biasanya ada model baju, kemudian sebelahnya pola. Nah, mirip seperti itu untuk pola cetak itu. Jadi ada desain bajunya bagaimana, kemudian di sampingnya atau di belakangnya atau ada lampiran lagi, di mana lampiran itu adalah lampiran dari pola cetak dari busana yang sudah diberikan itu. Itu yang namanya pola cetak. Jadi yang akan kita pelajari itu adalah pola konstruksi. Selanjutnya untuk tekniknya, ada beberapa teknik yang harus kalian pelajari atau kalian pahami. Yang pertama itu adalah pola draping atau pola pulir. Jadi ini nanti kita membuat polanya itu secara 3 dimensi dengan mencetaknya langsung dari model.
Kemudian ada yang namanya pola datar atau flat patterns. Pola datar ini jadi kita bikinnya itu di selembar kertas yang mendatar, ditaruh di meja, kemudian kita bikin polanya. Seseorang yang sudah ahli biasanya membuat pola itu tidak di kertas tetapi langsung pada bahan. Itu biasanya orang-orang yang sudah ahli. Kemudian ada yang namanya pola kombinasi. Pola kombinasi, yang namanya kombinasi berarti campuran. Ini adalah campuran antara pola pulir atau pola draping dan juga pola datar. Ini biasanya dipakai pada pembuatan busana khusus, biasanya busana pesta yang memerlukan dua teknik tersebut. Ada beberapa metode untuk pembuatan pola dasar. Ada metode Soen, berarti Soen itu nama orangnya. JH Meineke itu sama, jadi orang yang mempublikasikan pola dasar itu ada dressmaking, dan Kurt, Charman, Jupengarts, dan Bunka. Mungkin masih banyak lagi yang sekarang untuk sekolah mode itu juga mereka sudah menciptakan jenis pola dasar khusus mereka sendiri. Di Indonesia sendiri juga ada. Jadi kalau di Eropa misalnya ada sistem S-Mode, jadi S-Mode itu sekolah mode. Kemudian kalau Bunka itu sekolah mode di Jepang. Kemudian ada di Indonesia itu yang pertama PSMI. Kemudian ada yang kedua itu Arva School of Fashion. Selanjutnya, sebelum kalian membuat pola, kalian perlu memahami yang namanya tanda pola. Banyak sekali tanda pola ya. Yang sering kita pakai itu yang pertama adalah garis pola dasar asli yang ini. Kemudian kita pakai bukan berarti yang lainnya kita abaikan, tidak ya, kita tetap mempelajarinya. Kedua, ini garis tebal ya, garis hitam tebal. Ini garis pola dasar yang sudah dirubah. Kemudian ada strip titik. Ini adalah tanda lipatan. Jadi pada saat kita membuat pola, biasanya tanda lipatan itu ada pada bagian tengah belakang atau tengah muka. Kemudian arah panah. Nah, arah panah ini menunjukkan untuk tanda arah serat. Jadi arah serat itu arah serat kain. Biasanya yang buat kita acuan adalah tepi kain. Tepi kain itu kita ibaratkan adalah panjang kain, jadi arahnya searah panjang kain. Kemudian garis biru ini adalah untuk tanda pola pada bagian belakang. Jadi kalau kita membuat pola konstruksi, setelah kita bikin, untuk menandai bahwa itu adalah pola depan atau pola belakang, kita menggunakan pensil atau ballpoint atau spidol warna biru untuk pola belakang dan merah untuk pola depan. Selanjutnya ada TM dan TB. Itu adalah singkatan tengah muka atau tengah belakang. Kalau bahasa Inggris center front CF dan CB center back. Kemudian nomor 19 dikembangkan seperti ini. Ini nanti kita juga pakai pada saat pecah pola. Kalau kalian sudah mempelajari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara pembuatan pola rok. Sebelum nanti kita menginjak ke pembuatan pola rok secara konstruksi atau flat pattern ya, kita nanti akan bikin flat pattern. Kalian perlu memahami dari mana pola flat pattern itu bisa jadi seperti itu, dengan belajar pola draping atau pola pulir dulu untuk pola rok. Setelah kalian paham dari pola pulirnya itu, nanti kita akan pembuatan pola secara konstruksinya. Oke, selanjutnya kalian bisa melihat untuk video pola drapingnya.